adik-adik, jumpa lagi dengan Bia Online hari ini, yaitu tanggal 3 Mei 2020. Hari ini kita akan memasuki Pekan Paskah yang keempat. Nah, sebelum kita memulai Bia hari ini, yuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Lagu yang pertama yaitu Halo Halo Apa Kabar. Udah pada tahu kan adik-adik? Yuk kita bernyanyi bersama. Oke. Halo halo apa kabar? Luar biasa, luar biasa. Mari kita bergembira, bernyanyi dan bersuka. Syalalala, syalalalala, 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 bernyanyi dan bersuka. Halo halo apa kabar? Luar biasa, luar biasa. Mari kita bergembira, bernyanyi dan bersuka. Syalalalala, 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 bernyanyi dan bersuka. Tepuk Bia. Bia is the best. Oh lala, oh lele, kinclong kinclong. Nah, karena kita semua udah kinclong kinclong, kita masuk lagu yang kedua, yaitu berjudul Yesus Kekasih Jiwaku. Oke, kita mulai ya adik-adik. Percaya padaku, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kita ulangi sekali lagi ya, dari Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku.
karena kita sudah nyanyi 2 lagu, kakak juga pengen dengar suaranya sekali lagi. Tepuk Yesus. Y E S U S. Yesus. Yes. Oke adik-adik. Nah, karena kita sudah memuji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita berdoa, kita ambil pujian terlebih dahulu, yaitu Roh Kudus yang manis. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih Terima kasih karena Engkau telah telah memberikan malam yang tenang dan dapat membangunkan kami di pagi yang cerah ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti biak secara online. Berkatilah kami dan kakak-kakak yang mengajar kami agar kami dapat memahaminya dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, hari ini berjumpa lagi bersama Kak Hilda di Biak Online hari ini. Nah, sekarang kita siapkan Alkitabnya ya. Yuk kita buka di Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Ayo, kalau bab itu yang angkanya besar atau angkanya kecil? Nah, iya benar, kalau bab yang angkanya besar dicari yang angka besarnya 10. Terus angka kecilnya angka 1. Sudah ketemu? Nah, tapi hari ini kita nggak baca sama-sama. Kita lihat filmnya aja ya. Yuk kita lihat sama-sama. Aku berkata yang sesungguhnya. Orang yang masuk ke kandang domba tidak melalui pintu, tapi menerobos dengan cara lain adalah pencuri dan perampok. Tapi orang yang masuk melalui pintu adalah sang pengembala domba. Penjaga kandang membuka pintu untuknya. Domba-domba mendengar suaranya saat dia memanggil nama mereka dan menuntun mereka keluar. Setelah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba mengikutinya karena sudah mengenal suaranya. Mereka tidak mengikuti orang lain. Justru mereka akan berlari dari orang itu karena mereka tidak mengenal suaranya. Yesus menceritakan perumpamaan itu, tapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkannya. Maka Yesus berkata lagi, Aku berkata yang sesungguhnya. Aku adalah pintu untuk domba. Yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Domba-domba tidak mendengarkan suara mereka. Aku adalah pintu. Siapa yang masuk melalui aku akan selamat. Mereka akan keluar masuk dan mendapat makanan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan merusak.
Aku datang supaya kalian mendapat hidup. Hidup yang berkelimpahan. Akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawa untuk domba-dombanya. Ketika orang upahan, yang bukan gembala dan juga bukan pemilik domba, melihat serigala datang, ia akan meninggalkan domba-dombanya. Maka serigala akan menerkam dombanya hingga tercerai-berai. Orang upahan itu berlari sebab ia bekerja hanya untuk upah, tidak memperdulikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Begitu pula aku mengenal domba-dombaku, dan mereka mengenal aku. Kuserahkan nyawaku untuk mereka. Masih ada domba lain yang juga milikku, tapi tidak masuk dalam golongan itu. Aku juga harus membawa mereka. Mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, sebab aku rela menyerahkan nyawaku supaya aku bisa menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil hidupku. Aku menyerahkannya atas kehendakku sendiri. Aku berhak untuk menyerahkannya, dan aku juga berhak untuk mengambilnya lagi. Itulah tugas yang diperintahkan Bapa untuk aku laksanakan. Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi mulai bertengkar lagi. Dia kemasukan setan. Dia pasti gila. Dia menghujat Allah. Dia dirasuki setan. Tidak mungkin bicara seperti itu. Bagaimana mungkin setan bisa menyembuhkan orang buta? Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bacaan kitab suci hari ini ya. Hari ini Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak gembala itu apa? Ya benar sekali, gembala adalah seseorang yang bertugas untuk menjaga, merawat, dan memberi makanan domba-domba. Kira-kira domba-domba itu kalau makan di mana ya adik-adik? Nah iya benar banget, domba-domba itu kalau makan ada di padang rumput yang luas sekali. Nah, gembala itu juga bertanggung jawab loh adik-adik untuk mencarikan padang rumput yang luas, yang rumput-rumputnya sehat-sehat. Jadi domba-dombanya juga sehat. Nah, kalau domba-dombanya itu ada yang hilang di padang rumput, kira-kira gembalanya mencari atau membiarkan ya adik-adik? Nah, gembala yang baik itu pasti akan mencari dombanya sampai ketemu. Adik-adik, kira-kira kita juga memiliki seorang gembala nggak ya? Menurut adik-adik ada nggak? Nah adik-adik, benar sekali, kita juga punya seorang gembala yo. Siapa namanya? Namanya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini adalah gembala yang baik adik-adik. Tuhan Yesus bertanggung jawab atas keselamatan kita. Salah satunya dengan Tuhan Yesus rela wafat di kayu salib. Ingat nggak itu dirayakan di hari apa? Nah iya, itu dirayakan di hari Jumat Agung. Dan kemudian Tuhan Yesus bangkit di hari Paskah. Nah adik-adik, hari ini gereja juga merayakan Minggu Panggilan. Hari ini gereja mengapresiasi kepada gembala-gembala. Contohnya ada romo, suster, frater-frater, biarawan-biarawati. Itu adalah gembala-gembala di gereja. Hari ini kita diajak juga untuk menjadi gembala bagi sesama. Dan juga orang-orang yang mewartakan kabar sukacita kepada orang lain. Nah, adik-adik juga bisa loh jadi gembala, menjadi gembala untuk orang lain. Caranya, adik-adik bisa tuh mengingatkan kalau teman-temannya ada yang berbuat jahat, ada yang mendorong temannya, atau berkata kotor. Adik-adik bisa mengingatkan teman-temannya untuk tidak melakukannya lagi. Karena apa yang mereka lakukan itu kurang baik. Nah, dengan adik-adik mengingatkan teman-temannya, berarti adik-adik menjadi gembala untuk orang lain, membawa keselamatan bagi orang lain. Bisa ya adik-adik? Nah adik-adik, sekarang kita ayat hafalan ya. Yuk diambil dulu kitab sucinya. Kita buka di Injil Yohanes bab 10 ayat 9. Kita baca sama-sama ya. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Sekarang kita lanjut ke aktivitas ya. Sampai jumpa. Nah adik-adik, sekarang waktunya aktivitas. Nah tadi firmannya tentang apa ya adik-adik? Nah kali ini aktivitasnya itu akan mewarnai seperti firman tadi, yaitu yang menjelaskan tentang gembala dan domba-dombanya. Nah untuk filenya, adik-adik bisa di-download di Google Drive. Linknya ada di bio Instagram Biak KR.
Setelah itu adik-adik print, kemudian adik-adik warnai. Setelah diwarnain, adik-adik bisa foto dan di-tag ke Instagram pihak KR. Selamat mengerjakan. Nah, adik-adik, sebelum menutup sekolah minggu hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk, ambil sikap doa yang baik. Tangan di depan dada, mata dipejamkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Terima kasih atas berkat-Mu atas berkat-Mu sepanjang sepanjang sekolah minggu hari ini. sekolah minggu hari ini. Semoga Hari ini kami bisa menjadi gembala yang baik menjadi gembala yang baik untuk orang lain. untuk orang lain. Sertailah kami Dan lindungilah kami serta berikanlah kesehatan kesehatan untuk kami semua. Dan pada akhirnya nanti kita semua dapat beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pihak hari ini sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih untuk partisipasinya. Jangan lupa aktivitasnya tadi dikerjakan ya. Terus difoto, diupload di Instagram dan di tag pihak KR dan komsos_KR. Dan jangan lupa juga ya untuk like video ini, subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!